Mengisi waktu senggang nggak selalu harus wisata ke tempat kekinian, fams. Justru di sekeliling kita, terutama yang berhubungan dengan masa lalu, bisa jadi bahan nostalgia sekaligus refreshing. Di Yogyakarta ada tempat wisata yang memadukan unsur edukasi dan budaya, namanya Omah Kecebong. Nama Kecebong berasal dari nama daerah Sleman, Yogyakarta, yaitu Cebongan. Nama Cebongan juga memiliki filosofi agar hidup bisa terus menjadi lebih baik. Sebelum keliling, kita ganti pakaian tradisional ya, fams, biar lebih berkesan dan menjiwai suasana. Tenang, udah disiapin sama pengelolanya kok. Dari awal perjalanan, kita sudah menjumpai hal yang unik dan seru. Karena kita kelilingnya naik gerobak sapi. Hari gini siapa sih yang masih ngerasain naik gerobak sapi, fams? Kecuali orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu ya. Wisata gerobak sapi ini udah masuk dalam paket wisata, jadi nggak akan kena biaya lagi. Gerobak ditarik dengan 2 ekor sapi jenis limosin. Makanya sapinya kuat dan besar. Kemudian sapi dikendalikan dengan seorang bajingan. Heits, jangan salah paham, fams. Bajingan di sini merupakan kepanjangan dari Bagusin Jiwo Angen-angenin Pangeran. Intinya, orang terpilih yang membawa kebaikan. Satu gerobak sapi ini bisa memuat 6-8 penumpang. Jarak tempuhnya memang gak terlalu jauh, cuma sekitar 3 km aja. Tapi yang penting, pengalaman muter-muter pakai gerobak sapi ini. Karena belum tentu semua orang bisa ngerasain, kan? Setelah keliling naik gerobak sapi, saatnya kita belajar bikin wayang suket, fams. Wayang suket adalah wayang-wayangan yang terbuat dari rumput atau suket. Rumput yang digunakan adalah jenis rumput mendong. Rumput mendong inilah yang biasa digunakan untuk membuat tikar. Dulunya, wayang suket dibuat sebagai hiburan untuk anak-anak. Maklum, fams, wayang kulit harganya lumayan mahal dan sulit terjangkau. Saat bermain di ladang, anak-anak mengambil rumput yang panjang dan kuat. Kemudian dianyam menjadi tokoh pewayangan seperti Punakawan. Sayangnya, fams, keberadaan wayang suket sudah makin langka karena tergerus zaman. Ditambah lagi, ya itu tadi, anak-anak zaman now pasti lebih memilih main gadget, kan? Padahal ya, fams, wayang suket memiliki filosofi yang mendalam. Rumput yang dianggap hama masih bisa terus tumbuh kuat. Jadi, ibarat kehidupan manusia, meski ada di bawah, tapi harus tetap berusaha dan terus berkarya. Luar biasa kan, fams? Selain wayang suket, ada lagi edukasi keterampilan untuk pengunjung di sini, yaitu membatik. Batik bukan sekedar selembar kain unik yang diberi motif ya, fams, tapi batik menyimpan filosofi tentang ketekunan, kegigihan, serta kebanggaan. Memang sudah saatnya kita memperkenalkan batik sejak dini. Amit-amit ya, fams, jangan sampai batik kebanggaan kita yang sudah diakui dunia justru diklaim sama negara lain. Dijamin bakal nyesel deh kalau sudah terjadi. Fams, inovasi olahan makanan terus berkembang. Mungkin kita nggak nyangka kalau singkong yang dulu dianggap makanan wong cilik, sekarang justru bersanding dengan kuliner kekinian. Singkong nggak lagi sekedar direbus atau digoreng, tapi berkolaborasi dengan bahan-bahan olahan yang lebih tren seperti ini. Walaupun sudah beradaptasi dengan zaman, tapi ada satu kebiasaan yang wajib dalam memilih bahan singkong. Pilih singkongnya yang sudah tua ya, fams, biar kalau sudah diolah, teksturnya bisa lembut maksimal. Bahkan untuk proses awal, sebaiknya singkong tetap dikukus selama 40 menit. Ini dia, fams, the power of singkong yang akan berubah wujud menjadi krosong singkong. Kalau biasanya bikin adonan krosong wajib pakai terigu, kali ini bahan-bahan adonannya didapat dari singkong. Tinggal masukkan semua bahan, lalu aduk manual. Setelah adonan rata, tinggal dibentuk jadi segitiga sebagai bentuk dasar roti krosong. Kemudian kasih isian dark coklat, selanjutnya langsung digulung. Untuk finishingnya tinggal oles dengan kuning telur dan taburan keju. Berikutnya tinggal dipanggang, fams. Kita lanjut ke menu berikutnya, fams, yaitu singkong rempah. Kali ini kajun dan daun ketumbar jadi bahan campuran wajib ya, fams. Singkongnya juga dipotong gede-gede, fams. Terus meluncur ke kukusan. Stik singkongnya sudah rapi banget nih. Itu tandanya siap dibumbuin pakai racikan rempah. Biar wanginya membuncah, kita wajib pakai olive oil dan daun ketumbar. Kalau tampilan singkong sudah seperti ini, apakah masih mau ngeremehin singkong, fams? Meski murah meriah, pada nggak nyangka kan kalau singkong bisa diracik jadi makanan yang fancy? Sebut aja kayak krosong singkong dan singkong panggang rempah ini, fams. Sekarang kita jalan-jalan ke kota santri Jember, Jawa Timur. Di sini ada juga olahan singkong yang khas, namanya prol tape. Teksturnya lembut dengan cita rasa khas tape yang kuat banget.
Sebelum diolah, tape harus dipisahkan dari serat yang menempel. Oh ya, tape yang dipakai biasanya berasal dari jenis singkong mentega yang warnanya lebih kuning. Tambahan bahan lainnya ada telur, tepung, santan, dan juga mentega. Aduk semua bahan dengan mixer besar ya fams. Setelah adonan tercampur rata, tambahkan daging tape yang dibersihkan tadi. Mixer ini fams bisa mengaduk sekitar 25 kg adonan tape. Dalam sehari, tempat produksi ini bisa mengolah sekitar 100 kg tape. Kalau musim libur tiba, jumlahnya bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Pembuatan prol tape di sini termasuk yang legendaris, soalnya sudah beroperasi sejak tahun 1982. Sekarang, tambahkan tepung dan santan. Kemudian aduk sampai adonan mencapai tingkat kelebutan yang sesuai. Adonan tinggal taruh dalam loyang yang bisa menampung 4 prol sekaligus. Lalu, oven sekitar setengah jam sampai teksturnya setengah matang. Biar makin cantik, prol tape ditambahkan topping berbagai varian rasa. Mulai dari kismis, keju parut, atau coklat meses. Tapi kalau mau yang original juga ada kok. Nah, prol tape dari Jember siap untuk dijual. Kue ini disebut prol karena rasa dan teksturnya yang bisa pecah di mulut saat disantap. Dalam bahasa Jawa disebut dengan nama ngeprol. Sejak saat itu, kue tape ini disebut dengan prol tape. Oh ya fams, berlimpahnya ketersediaan tape singkong di Jember membuat masyarakat berinovasi dengan berbagai olahan. Selain prol tape, ada juga camilan manis dari tape. Teksturnya mirip seperti dodol, namanya suwar-suwir. Kalau suwar-suwir ini menggunakan tape putih, uniknya kudapan ini menggabungkan aneka buah untuk menambahkan aroma dan rasa. Salah satunya tambahan buah sirsak. Dalam pembuatan suwar-suwir, adonan harus terus diaduk supaya nggak gosong. Tuh, lihat kan? Prosesnya mirip seperti pembuatan dodol. Cara aduknya juga nggak boleh sembarangan. Sodet harus maju mundur cantik kayak gini. Proses masak ini makan waktu sekitar 5 jam. Katanya fams, resep kudapan satu ini sudah ada sejak zaman dulu. Kemudian mulai dipasarkan sekitar tahun 80-an. Kalau sudah matang dan keras, suwar-suwir sudah bisa dibentuk. Kemudian potong kecil-kecil dengan ukuran memanjang kayak gini ya. Sekedar info fams, suwar-suwir ini dulu hanya terbuat dari campuran tape dan sirsak. Katanya sih tekstur buah sirsak yang berserat inilah yang membuat kudapan ini dinamakan suwar-suwir. Karena permintaan pasar, suwar-suwir bukan cuma dibuat dari sirsak aja, tapi ada bahan lainnya seperti coklat. Sekarang, proses pengemasannya sudah lebih modern, dengan mesin khusus pembungkus otomatis ini. Jadinya bisa menghemat waktu. Kalau dulu sih, proses bikinnya masih manual, yang hanya dibungkus kertas minyak. Proses pembungkusan ini bisa membuat suwar-suwir jadi lebih awet dan tahan lama, sehingga cocok banget dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke Jember. Satu lagi nih olahan dari singkong yang nggak kalah unik. Cemilan ini bisa jadi teman ngopi atau ngeteh. Bahan utamanya tape singkong alias peyem. Tapi tape singkong ini dijadikan inovasi makanan kekinian, kemudian dipadukan dengan kulit pastry dan susu serta aneka topping yang menarik. Hasilnya jadi kriuk-kriuk di mulut. Fams, bahan untuk membuat tape singkong crispy ini terbagi 3. Ada bahan kulit dan isian, ada fla dan aneka topping. Bahan kulit ini maksudnya adalah kulit pastry fams. Kalau mau lebih praktis, kalian bisa beli kulit pastry di pasaran. Pada dasarnya, kulit pastry ini dibuat tanpa ragi dengan bahan utama terigu, air, dan lemak mentega, sehingga bisa menghasilkan kulit yang berlapis-lapis. Katanya, pembuatan pastry ini sudah ditemukan sejak tahun 1600-an. Selanjutnya kita buat adonan fla, kemudian campur gula pasir, terigu, dan tepung maizena ke dalam susu cair. Aduk sampai rata deh. Pisahkan telur dan ambil bagian kuningnya saja, lalu kocok. Lanjut panaskan susu cair fams. Kalau sudah hangat, tambahkan adonan fla dan aduk sampai tekstur adonan menjadi kental. Lalu angkat dan terus tambahkan deh kuning telur kocok. Kalau sudah ditambah telur, fla jadi berwarna agak kekuningan. Untuk isiannya, campur tape singkong dan fla, kemudian haluskan dengan blender. Tuangkan juga adonan singkong ke dalam loyang yang sudah dilapisi kulit pastry. Lanjut tutup lagi dengan fla sampai terisi penuh. Terakhir, tinggal beri topping di bagian atasnya fams.
Ada coklat tabur, kismis, coklat chips, dan keju parut. Tinggal dipanggang dalam oven selama 45 menit. Wah, pecinta peyem wajib coba nih. Tape yang berpadu dengan susu, rasa manisnya pas banget. Sebagai teman ngeteh, mantap nih fams. Oh ya, singkong cukup populer di Pulau Jawa loh fams. Olahan singkong ini cukup terkenal sebagai oleh-oleh dari Bandung dan Purwakarta. Kalau di Jawa Timur, tape singkong banyak diproduksi di Bondowoso. Makanan fermentasi ini berguna banget untuk melancarkan pencernaan. Selain itu juga meredakan diare, perut kembung, dan sembelit. Meski baik untuk kesehatan, tapi konsumsi secara wajar aja ya fams, jangan berlebihan. Fams, kalau pengen tahu definisi jahat tapi nikmat, kuliner dari Jogja ini jawabannya. Bukan gudeg, sate kelatak, apalagi bakpia. Sajian viral yang satu ini namanya lontong kikil Pak Yanto. Kalau dilihat dari komposisinya, sajian ini bisa dibilang cukup barbar. Untuk menyantapnya, jelas butuh nyali besar. Jeroannya itu loh fams, ngeri-ngeri banget. Menyandang nama lontong kikil, tapi isian lainnya nggak kalah gokil. Aneka jeroan seperti ginjal, iso, paru, lidah, usus, torpedo, sampai babat, semua dibuat jadi lezat. Yang dipakai di sini adalah jeroan sapi. Untuk mengolahnya jelas butuh hati-hati. Malum deh, jeroan atau organ dalam tubuh sapi punya aroma yang kurang sedap. Di sini fams, proses masak jeroan hingga siap dihidangkan butuh waktu cukup lama. Untuk satu bagian saja bisa dimasak lebih dari 3 jam. Racikan bumbunya juga harus tepat. Selain menambah rasa, juga membuat aroma jeroan jadi lebih menggoda. Fams, berada di salah satu area sibuk kota Jogja, lontong kikil Pak Yanto wajib banget kalian coba. Lokasinya ada di Jalan Sawo, kawasan Seturan, Kabupaten Sleman. Baru buka di pertengahan tahun 2021, kuliner yang satu ini semakin eksis. Dalam sehari ada sekitar 200 kg jeroan sapi yang bisa ludes terjual. Kebayang nggak tuh Fams, jeroan sapi bisa habis terjual sampai 2 kuintal. Tekstur jeroan yang dipakai di sini kenyal dan lembutnya pakai banget, mudah dikunyah tanpa ada perlawanan. Kombinasi jeroan, lontong, dan toge dengan kuah kuning encer berempah bikin rasanya jadi sempurna. Kalau lontong kikil khas Jawa Timur memakai sentuhan petis, untuk yang ini terasa lebih ringan, mirip-mirip kuah soto Lamongan gitu deh. Fams, walaupun nikmat, para penggemar jeroan juga harus waspada. Nggak boleh sampai hilaf saat menyantapnya. Karena jeroan dekat dengan penyakit kolesterol. Tapi katanya menyantap jeroan juga bisa berpengaruh pada kecantikan. Bener nggak ya? Kalau kecantikan sih sebenarnya kalau jeroan sih nggak terlalu sih. Iya, dia malah ke vaskuler. Jadi ke pembuluh darah. Apapun fams, konsumsi yang berlebihan emang nggak baik bagi kesehatan. Kalau punya nyali dan pengen nyoba yang nikmat bikin jatuh hati, silakan deh icip-icip lontong kikil Pak Yanto. Harganya flat, mau lontong kikil atau campur jeroan gono gini, cuma Rp25.000 saja satu porsi. Di Kota Malang, Jawa Timur ada seni taksidermi yang pakai kayu. Karya seni ini dinamakan Omnipola. Di sini berbagai bentuk kepala hewan dibuat dari potongan kayu yang dirangkai seperti puzzle. Cocok banget sebagai ornamen dinding ruang tamu, kantor, atau kafe. Untuk membuat kerajinan ini, konsep atau desainnya dibuat dengan komputer fams. Kemudian diaplikasikan di atas kertas. Baru deh gunting sesuai pola. Hati-hati ya, kalau salah potong bisa merusak hasilnya.
Kemudian tempelkan pada permukaan multiplek. Susun dengan rapi ya fams, biar nggak ada bagian yang terbuang. Sekarang tinggal potong tiap bagian multiplek sesuai pola. Setiap detailnya disesuaikan dengan bentuk hewan yang dibuat. Bahan dasar multiplek ini ternyata dibuat dari kulit kayu yang disusun dan direkatkan secara berlapis. Teksturnya cukup rapat dan tahan air. Makanya multiplek sering digunakan sebagai perabot rumah tangga karena awet dan tahan lama. Biar makin keren, haluskan setiap bagian dari serabut kayu yang masih menempel. Jangan lupa kasih vernis biar warnanya lebih mengkilap. Tinggal rakit aja deh. Seni taksidermi dari kayu ini memang keren banget, fams. Selain menyalurkan hobi, bisa juga menghias ruangan jadi lebih ciamik. Perawatannya juga gampang kok. Setiap bagiannya bisa dibongkar pasang, jadi gampang dibersihkan. Saatnya kita menginjakkan kaki di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi, fams. Banyuwangi juga terkenal memiliki pandai besi terbaik. Kalau dulu, besi sering dipakai untuk membuat pedang dan tameng yang digunakan untuk berperang. Gak heran kalau dulunya profesi pandai besi banyak banget peminatnya, tapi sekarang hanya bisa dihitung dengan jari. Fams, proses pembakaran adalah tahap paling penting karena menentukan bentuk dan kehalusan kerajinan besi. Jadi, pembakaran ini juga ada syaratnya, yaitu harus menggunakan kayu bakar atau arang dari kayu jati. Kayu jati akan menghasilkan pembakaran yang bagus dan kekerasan besi yang ideal. Oh ya fams, mayoritas pengrajin pisau di sini sangat bergantung pada bahan baku bekas karena harganya cukup terjangkau. Sebenarnya, pengrajin bisa saja membuat pisau dengan bahan baku besi yang baru, tapi harga jualnya akan mahal, fams. Dan ketika dijual ke pasaran, akan sulit bersaing. Pengrajin pisau lebih memilih menggunakan per mobil bekas yang memiliki kualitas lebih baik daripada jenis besi lainnya. Selain itu, ketika diasah, jadi lebih tajam. Bahannya juga cukup kuat, fams. Proses pembuatannya juga masih tradisional loh. Bisa aja sih mereka beralih ke alat yang lebih canggih, tapi pisau yang dihasilkan biasanya tidak setajam seperti pembuatan secara tradisional. Kalau soal harga dijamin murah banget deh. Mulai dari pisau hingga golok seperti ini dibanderol mulai Rp25.000 aja. Eits, harga murah tapi kualitasnya nggak murahan ya. ...30 menit Ragam Indonesia menemani pagi ini. Saksikan terus Ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia begitu istimewa. Sampai jumpa.